Nomor 5, list any possible constraints you think may prevent you from achieving above task. Jadi tuliskan kira-kira hal-hal apa aja yang sekiranya bakal menghambat kamu untuk mencapai tujuan-tujuan tadi yang soal nomor 4. Alright, 5 soal udah aku jelasin, kita langsung aja tengok siapa sih sender dari orang yang ngirimin essay ini. Jadi setelah aku pelajarin CV-nya, sender ini tertarik untuk kuliah di Australia, jurusannya itu International Master of Business Administration, pengennya kuliahnya di University of South Australia. Beliau ini pernah kerja sebagai tour leader dan punya sertifikat tour leader sejak tahun 2022. Kemudian background kerjanya ada graphic dan UI UX designer dan juga customer support. Dari sini teman-teman bisa lihat ada sedikit gap ya antara pengalaman, keinginan dan juga background kerja. Kemudian beliau ini kuliah S1 jurusan Sarjana Ilmu Perikanan dari tahun 2021. Aku kurang tahu ya lulusnya tahun. Oh no, aku miss di sini. Intinya beliau ini kuliah S1 jurusannya Bachelor of Fisheries Science atau Sarjana Ilmu Perikanan. Kemudian beliau ini juga punya organisasi sosial sebagai co-founder dan tugasnya adalah memanage project dan membantu visual untuk social media serta membangun networks. Ini adalah sekilas tentang pengirim yang mengirimkan essay ini. Kita langsung lihat aja pertanyaan pertama di essay Australian Award Scholarships. Why did you choose your purpose, course, and institution? Aku pengen mereview essay ini seperti yang tadi teman-teman udah aku jelasin. Untuk essay yang pertama, kita itu diminta untuk ngejelasin alasan di belakang layar, concern apa yang kita anggap penting dan kenapa kita milih jurusan dan kampus tersebut. Dan ternyata yang aku temukan adalah isunya yang diangkat di essay ini nggak ada hubungannya sama COVID Development Response Plans, bener nggak? Tadi kan ada health security, stability, sama economic recovery. Dan di essay ini tidak ada sedikit pun menyinggung tentang itu. Yang disinggung adalah tentang green tour travel industry. Itu tertulis di essay 1 paragraf pertama. Ya, jadi udah ditulis, therefore I'm applying for a Master of International Business to gain knowledge and technical skill for Indonesia's green tour travel industry. Jadi di sini udah jelas banget sender ini menyadari bahwa isu yang diangkat ini nggak ada hubungannya sama COVID Development Response Plans. Walaupun tadi sebenarnya pas waktu aku baca di FAQ boleh-boleh aja sih kalau misalnya memang itu penting untuk masa depan kamu, penting untuk pengembangan Indonesia, tapi ingat, ada hal yang lebih disukai oleh panitia. Panitia tuh lebih suka jika kandidatnya itu benar-benar merespon apa yang mereka mau. Jadi dengan kamu tidak merespon apa yang mereka mau, chance kamu untuk lolos tuh jadi semakin kecil. Logiknya tuh seperti itu. Kemudian paragraf kedua, Australia's education system is beyond classroom teaching bla bla bla, sampai ada uang disebutin Australian dollar. Nah, menurutku pribadi ini tuh tidak perlu disebutkan karena itu terlalu klise. Data itu tuh bisa diambil dari Google dan kita nggak perlu mengedukasi komite tentang hal tersebut. Kita nggak perlu berklise-klise kalau dalam nulis essay karena essay beasiswa itu sifatnya personal, teman-teman. Kamu tidak perlu menjadi teoritis atau terlalu banyak referensi-referensi yang sekiranya kurang perlu. Kemudian di sini aku melihat my first choice is the University of South Australia at International Master of Business Administration. Kemudian ada the alternative di paragraf ketiga, the International Business and Entrepreneurship at bacanya apa ya? Curtin University. Nah, saran aku kamu jangan nyebut 2 kampus, sebut 1 kampus aja. Walaupun memang di beasiswa ini kamu bisa nanti memilih kampus berdasarkan prioritas ya, ranking 1, ranking 2 gitu. Tapi kamu cukup nyebut 1 aja yang menjadi tujuan utama kamu. Jadi kamu udah jelas nih, aku pengennya di sini gitu. Jadi tidak perlu menyebut 2. Kemudian, nah input dari aku untuk isi pertama ini, hal yang seharusnya kamu masukkan nih, yang sebenarnya aku bisa ngelihat harusnya bisa ada benang merah nih dari isu gitu kan. Jadi apalagi ini kan ada hubungannya sama bisnis, kenapa tidak kamu menyebutkan tentang economic recovery.
Jadi kamu bilang bahwa oh aku mau bangun bisnis nih, aku mau ngembangin bisnis supaya bantu economic recovery di Indonesia, aku bisa membuka lapangan kerja. Itu loh kata kunci itu yang harusnya kamu masukkan, oke? Kemudian cara menulis essay di situ kamu membuat in conclusion di paragraf terakhir, I choose a master bla 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 bla, focus on umroh travel operators. Menurutku you don't need any conclusion dalam membuat essay seperti ini. Itu essay pendek, kamu tidak perlu membuat konklusi. Yang perlu kamu gunakan adalah gimana kamu berikan info sebanyak-banyaknya. Seperti yang tadi aku bilang, tujuan dari pertanyaan pertama adalah menunjukkan problem atau isu yang menurut kamu penting dan kenapa jurusan dan kampus tersebut. Kamu tidak perlu membuat konklusi supaya hemat tempat. Itu saran aja dari aku berdasarkan pengalaman aku. Oke, kita lanjut essay yang kedua. What impact do you believe this study will have on your career, life, and community? Silahkan dibaca. Oke, sudah aku jelaskan sedikit tadi bahwa untuk essay yang kedua ini tujuannya tuh kamu diminta untuk menjelaskan kamu tuh di sana bakal belajar apa dan kenapa kamu yakin Australia itu bisa bantu menciptakan solusi dari problem yang kamu anggap penting. Apa dampak untuk hidup kamu? Kita langsung baca aja paragraf yang pertama. I believe that my non-business background will not hinder my aspirations bla bla bla. In my opinion, paragraf yang pertama ini menunjukkan kelemahan, which is not good. Jadi harusnya kamu lebih pede dalam menulis essay. Jangan justru menunjukkan kelemahanmu bahwa oh aku tuh nggak punya business background tahu gitu loh ibaratnya tuh kalau dibaca. Jadi menurutku mending kamu justru nunjukin sesuatu yang lebih bervalue, menunjukin bahwa kamu itu dreamer, kamu itu punya semangat, punya ambisi gitu. Oke, jadi jangan menggunakan kata-kata negatif. Kamu menggunakan kata-kata negatif 2, non dan will not, itu tuh udah negatif. Coba ubah menjadi sesuatu yang positif gitu, oke? Kemudian aku juga punya masukan untuk paragraf pertama di essay kedua ini tuh terlalu panjang. Sebenarnya poin utamanya kamu tuh mau bilang bahwa kompetensi di kalimat terakhir di paragraf pertama, moreover all competencies from the study will build my professional journey as follow. Sebenarnya tuh poinnya itu gitu. Kamu tuh pengen membangun professional journey kamu seperti apa? Kamu langsung tunjukkan poin-poinnya. Oh, aku akan belajar tentang bla 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 sehingga aku akan bla 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 bla. Hidupku, karirku akan seperti apa? Aku akan bertemu siapa? Aku akan berjejaring dengan siapa? Sehingga aku akan apa? Jadi gitu loh. Nggak usah bertele-tele ngasih kata jangan bertele-tele untuk ngejelasin sesuatu yang harusnya bisa lebih sederhana. Kemudian kamu juga di paragraf terakhir menyebutkan in the next 5 years I plan to establish a sustainable umroh bla bla bla. Menurutku ini nggak relevan dengan pertanyaannya. Kejauhan Bu, kejauhan. Jadi untuk essay yang kedua ini fokusnya apa? Tunjukkan kamu tuh bakal belajar apa, itu satu. Kenapa harus di Australia dan solusi apa yang kamu bakal dapetin? Kamu akan bertemu sama siapa? Jelasin itu di review kedua, di essay kedua, oke? Kita langsung ke essay yang ketiga, silahkan dibaca. How have you contributed to solving a challenge or implementing change or reform in the context of one of the AAI priority development area? Kamu diminta untuk menjelaskan apa yang telah kamu kontribusikan selama kamu ada di Indonesia di bidang prioritas tadi. Aspek apa aja yang telah kamu miliki dari leadership, skill, praktisi, kamu kerjasama dengan orang siapa aja, organisasi apa. Jadi intinya di sini suruh ngasih tahu portofolio prestasi kamu, dampak yang telah kamu buat di priority development areas tadi. Nah, dan si sender melakukan kesalahan lagi. As an Indonesian citizen, I have not had direct involvement in any Australia Awards priority development areas. You kill yourself. No, you don't need to do that. Kamu tidak perlu menjelaskan bahwa aku tidak punya involvement secara langsung terhadap prioritas itu. Ini yang menurutku bikin essay kamu terasa tidak menyenangkan dibaca. Jadi gini, hai sender, aku mau ngasih saran.
Sebenarnya apapun yang kamu kerjakan, kamu harus bisa mencoba menarik benang merah dengan prioritas development tadi, prioritas development area, oke? Walaupun itu nggak direct amat, nggak langsung bener-bener direct, tapi tetap ada benang merahnya kok. Misalnya tadi economic recovery, kamu bangun bisnis, itu kan sebenarnya kamu bantu orang menciptakan lapangan pekerjaan, itu salah satu dampak yang sebenarnya kamu bikin gitu. Jadi kamu harus mampu membuat benang merahnya ya. Itu satu pesan penting yang harus kamu terapkan di applying beasiswa apapun. Kemudian ISE yang ketiga ini itu sangat ada erat kaitannya dengan ISE yang pertama. ISE pertama tadi kan tentang masalah atau concern yang kamu fokus. ISE ketiga itu kamu diminta untuk ngejelasin kamu udah ngapain aja dari isu tersebut, kamu udah berkontribusi apa gitu. Kemudian satu hal penting lagi, kalau aku baca dari ISE kamu kan lebih banyak nyebutin tentang bagaimana kamu mengantar para jemaah umroh untuk ke Mekah gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah ini menjadi concern negara Australia juga? Apakah iya? Apakah orang Australia cukup memikirkan hal ini? Apakah menurut mereka ini penting? Ingat loh, kamu itu sedang apply beasiswa untuk hubungan jangka panjang antara Indonesia dan Australia. Jadi harapannya orang-orang yang disekolahin dari Indo ke Australia, pas waktu balik, mereka tuh bisa bantu menjembatani dua negara ini. Kamu tuh punya hal yang sekiranya ngebantu Indonesia dan Australia itu tetap berkembang gitu. Kalau aku pikir isu yang kamu bawa sebenarnya memang kurang seksi di mata beasiswa ini. Itu barangkali juga yang bikin kamu kurang lolos ya, kurang punya kesempatan. Nah, sebenarnya ada satu hal kamu nyebutin tentang green tour travel industry. Ini sebenarnya cukup menarik ya, bagaimana kan sustainability itu menjadi hal penting ya. Cuma kayaknya kamu tidak perlu menyebutkan secara detail tentang bagaimana umrohnya gitu ya. Kamu lebih baik fokusnya itu bagaimana kamu sebagai business developers yang merancang strategi bagaimana supaya bisnis ini bener-bener green. Kalau aku lihat di ISE yang ketiga kamu, coba kamu lihat di paragraf ketiga, to tackle this I have initiated two ways of solution. First, technical action. Yang kedua, personal branding. Nah, ini tuh green travelnya di mana gitu loh. Jadi kayak tidak menjawab pertanyaan atau isu yang kamu bawa. Isu yang kamu bawa kan tentang bagaimana bisnisnya itu kurang green gitu kan. Tapi yang udah kamu kerjakan itu tidak green. Kamu malah lebih ke bagaimana bisnis manajemennya, customer manajemennya, project manajemennya, lebih ke situ. Jadi ini kayak antara problem dan solution itu kayak nggak match gitu apa yang kamu tawarkan di sini. Oke, kita lanjut ke ISE yang keempat. Baca di sini. Please provide 3 practical and realistic example of how you intend to use the knowledge, skills, and connection you will gain from scholarships on your return to Indonesia. Di sini, kamu diminta untuk ngejelasin rencana konkret pas waktu balik di Indonesia. Harus praktikal mungkin, oke? Nah, aku cukup suka nih untuk yang ISE keempat ini. Karena lebih sangat terstruktur gitu. Bahkan kamu sebenarnya ISE keempat ini juga bisa bikin bullet point gitu loh. Kamu langsung bisa jawab aja. Pulang ke Indonesia, aku akan melakukan ini. 1 gitu. Jadi tidak perlu menggunakan as I aspire to work in the sustainable travel industry, I plan to use my, itu tuh kayak berbelit-belit gitu. Kamu bisa langsung jawab aja direct apa yang dia minta, langsung jawab. 1, I would like to share my knowledge of the business model and the feasibility to reconstruct its business model. Nah, itu tuh main sentence ya. Itu main sentence yang kamu bikin. Kalimat selanjutnya, I will be able to discuss business managerial teams, bla bla bla, sampai framework, itu belum bisa disebut sebagai supporting sentence. Nah, ini yang harus kamu pelajari ya, sender, dalam bikin kalimat, paragraf. Paragraf pertama itu kan kalimat utama, main idenya tuh di situ. Maka sentence berikutnya itu jangan bikin ide baru. Kamu harus menjelaskan maksud dari bisnis model ini apa, bentuknya kayak apa, gitu loh. Dan ini yang tidak kamu lakukan di paragraf ini. Ini terjadi juga di paragraf ketiga. Moreover, I will use my skill in the fundamental of data analytics to map key problems areas in Indonesia. Ini poin keduanya kan itu yang kamu tawarkan nih. Tapi penjelasannya di belakang
itu tidak menjelaskan secara detail tentang mapping key problemmu tuh gimana bentuknya, dengan siapa aja. Kurang clear. Kalau kamu bisa nyebut nama brand, tidak hanya sekedar government ini siapa, dinas mana, kamu udah kenal siapa aja. Itu loh, itu yang kamu jadi terlihat kurang konkret dengan cara apa kamu melakukannya. Kemudian yang ketiga juga bisa dibaca di situ ya, during my study in Australia I plan to establish connection bla 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 bla. Di situ kurang jelas ya. Lalu best practice seperti apa yang kamu maksud? Ini tuh masih abu-abu, masih belum jelas. Di situ kan jelas ya, after returning to Indonesia I will use these connections to learn best practices and gather valuable insights. Best practice-nya itu apa yang sebenarnya kamu pengen pelajari gitu. Jadi kurang dalam konten dari essay kamu. Lanjut, pertanyaan kelima. List any possible constraint you think may prevent you from achieving above task. Hal apa aja yang menghalangi kamu sekiranya gitu ya. Kamu di sini nyebutin ada 3 hal. 3 hal. Yang pertama, limited access to information on sustainable pilgrimage in Indonesia. Nah, aku suka nih yang pertama ini, kamu bagus, kamu tuh kan kurangnya informasi nih. Cara to overcome this, I plan to create business model, document, and technical solution that will facilitate the learning process. Mungkin harus dibikin lebih detail lagi. Tapi yang belum jelas itu, bisnis modelnya seperti apa gitu ya, belum jelas. Nah, dari sini yang sebenarnya aku kurang suka dari possible constraint ini adalah lack of financial and human resources. Aku ngerasa bahwa itu memang tantangan, tapi apakah perlu kamu sebutkan di essay untuk saat ini? Apakah itu cukup menarik untuk didengar gitu? Jadi kalau ngelihat ya kurang duit sih untuk ngasih edukasi gitu kan. Cuman kemudian di situ, however, I plan to leverage my connection from Australia to secure funding for sustainable gitu. Jadi kayak bahasa paling kasarnya tuh kayak kamu sedang bilang aku tuh nggak punya duit, aku tuh bakal di sana cari duit gitu, cari funding. Itu tuh kayak nggak bagus gitu, nggak seksi didengarnya. Itu sih kalau dari analisa aku mengenai review singkat ya dari kelima essay tersebut. Aku mau ngasih semacam rangkuman. Pertama, teman-teman ketika daftar beasiswa, dalam konteks ini adalah beasiswa AAS, bandingkan misinya. Seperti yang tadi udah aku baca di website, urgensi masalah yang diangkat nih di tahun 2023 itu adalah tentang COVID-19 Development Response Plan. Tangkaplah kata-kata kunci untuk kamu masukkan di essay. Essay tadi tidak ada kata-kata economic recovery, economic development, hubungan antara Indonesia Australia, itu tidak terjelaskan di situ. Jadi kamu harus bisa membuat itu. Si pelamar nih fokusnya adalah tentang green tour travel industry, dan di situ nyebutin bahwa I have not had direct involvement in any Australian awards priority development areas. Itu adalah kesalahan. Padahal pemberi beasiswa udah jelas pengennya COVID-19 Development Response Plans, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Jadi dari misi itu udah nggak match antara sender dan pemberi beasiswa. Itu satu. Kemudian cara menjawab. Menurut analisaku aja berdasarkan pengalaman, cara jawab kamu terlalu bertele-tele. Apalagi essay ini harusnya singkat aja, nggak usah konklusi, karena maksimal tuh 2000 karakter atau hanya 400 kata loh. 400 kata doang, kamu harus bisa merangkum semuanya, maka nggak perlu dibikin kata sambutan gitu loh, kayak kata pembuka, dikasih konklusi tuh nggak perlu. Kemudian essay yang pertama, fokuslah memilih jurusan satu aja. Nggak perlu banyak jurusan, kamu tutup bilang, saya memilih jurusan A di Universitas B karena gitu. Essay yang kelima, kamu bisa menjawabnya juga dengan singkat. Misalnya, possible constraint yang aku akan alami diantaranya 1 gitu. Jadi tidak perlu, ya sekiranya aku akan mendapatkan masalah di kemudian hari, namun aku punya berbagai cara. Itu tuh kayak terlalu panjang gitu, hematlah ya. Kemudian, yang selanjutnya adalah flow. Aku melihat essay yang tadi 1-5 itu kurang kohesif sama coherence. Jadi artinya hubungan antar kalimat dalam sebuah teks itu kadang tidak ada refernya gitu, tidak ada penghubungnya. Sehingga terasa tidak mengalir, terasa tidak berhubungan antara paragraf satu dengan yang lain. Jadi kamu harus belajar menggunakan kata hubung.
ya, menggunakan refer. Ini tuh hubungannya kemana gitu ya. Aku tentu tidak akan membahas itu secara detail karena teman aku Halim dari English Plus Plus akan melakukan proofread di video ini. Jadi teman-teman simak video ini. Silakan Halim review essay sekarang. Semuanya, kali ini saya akan membedah essay beasiswa di mana kita bisa mengimprove essay tersebut dengan proofreading dan editing. Oke, kita fokus ke paragraf pertama dulu ya. Jadi di sini untuk versi originalnya cukup panjang begitu. Di sini ada 2 kalimat dihubungkan dengan and. Untuk versi editingnya saya akan pecah menjadi 2 kalimat biar lebih mudah terbaca. Kalimat pertama di sini saya tambahkan konteks ya, kapan terjadinya. Di sini during Hajj pilgrimage in Mecca, I witnessed millions of people drinking Zam-Zam water with single-use plastic cups. Nah, jadi saya tambahkan waktunya, kemudian di sini millions of people, karena di versi awalnya pilgrims in Mecca, karena Mecca saya sudah gunakan di awal, maka saya ganti saja dengan people. Kemudian untuk Zam-Zam di sini untuk zat yang kedua kita pakai huruf kecil. Kemudian untuk preposisi yang tepat di sini bukan from ya, tapi with. Jadi minum dengan cup plastik sekali pakai. Kemudian kalimat kedua ini terusannya, tapi di sini saya emphasize dengan adjective begitu karena pemakaian adjective untuk essay beasiswa itu cukup penting begitu. Kita bisa baca this causes serious concern about the carbon footprint generated by using such cup. Nah, kalau kita tidak menggunakan serious cuma concern, maka di sini emphasis-nya kurang kerasa begitu. Tapi dengan penambahan adjective serious kita bisa melihat oh ini tuh serius, kasus yang cukup serius untuk difikirkan begitu. Ini menjadi ketika reviewer membaca tulisan kita, mereka akan berpikir bidang yang akan kita ambil itu sangat penting untuk perkembangan negara kita untuk kedepannya. Terus di sini saya juga tambahkan by using such cup karena menurut saya by international pilgrims ini kurang tepat karena concernnya itu sejatinya disebabkan oleh pemakaian cup ini. Kemudian di sini untuk flowing saya edit juga I am interested to learn about responsible pilgrimage practices and sustainable framework rather than cuma bilang I aim to learn about, jadi kurang flowing begitu. Ini juga terjadi untuk kalimat berikutnya. Jadi I am driven to apply for. Jadi saya terdorong untuk mendaftar di program bla 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 as to untuk bla 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 needed for realizing Indonesian green tour travel industry. Jadi yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri travel tour yang ramah lingkungan di Indonesia. Jadi begitu teman-teman. Jadi kita bisa improve paragraf ini dengan beberapa penambahan seperti yang terlihat pada editing merah ya. Terima kasih, sekian. Semoga berguna. Alright, itu merupakan review dari Halim dari English Plus Plus. Seru banget kan, sangat komprehensif dan jadi tampak bagus banget. Nah teman-teman, seperti yang udah aku bilang tadi, kamu akan dapat diskon 10% jika kamu menggunakan nama Rositirus ketika order jasa di English Plus Plus. Oke, sebelum aku tutup video ini, aku mau kasih kesimpulan bahwa kalau ketika kita apply beasiswa, usahakan kita mempunyai kesamaan misi dengan pemberi beasiswa. Semakin mirip misi kamu dengan pemberi beasiswa, maka semakin besar chance kamu untuk diterima beasiswa tersebut. Karena kamu itu akan dianggap sebagai orang yang mengemban amanah dari visi misi yang mereka punyai. Untuk itu, dalam membuat essay, jawablah secara diplomatis karena ingat kamu tuh ibaratnya representasi dari negara kita, dari Indonesia, untuk bisa membangun kerjasama dengan Australia. Oke teman-teman, itu aja untuk video hari ini. Cukup panjang banget ya, tapi semoga kamu enjoy dan maaf untuk sender, mungkin kamu sedikit tersinggung dengan kata-kata aku, tapi semoga kamu bisa mendapatkan ilmu positif dari aku. Buat teman-teman yang pengen drop essay-nya ke aku, jangan lupa gabung di grup Telegram Chill Sore, nanti kamu akan aku kasih tahu gimana cara drop essay-nya. Semangat terus ya Scholarship Hunters. I love you so much. Cuy.